Syiddah udah. Terus. Nah, ini bainnya. Terus. Terus, Bu. Terus. Ini udah langsung kro ya. Sebentar. Halaman berapa ya kemarin? Kol-kolah halaman 79, Bu Yun. Tar dulu ya. Sifat huruf yang tidak punya lawan. Ada sofir, ada kolkolah, ada lin. Kalau bentar, mana ya pembahasannya? Ini dia. Oke. Halaman yang kedua adalah kolkolah ya. Coba lihat di halaman 183, Bu. Apa? Ada, Bu? Tansya'u. Disebut sofir ya, fi sautil harfi tansya'u an mururihi, muncul daripada mengalirnya, fi majron doyikin, dalam tempat yang sempit ya. Wa hurufu thalathah, shad, sin, dan zai. Jadi posisi sin, zai ya, karena tempat mengalirnya itu begitu sempit ya, untuk mengeluarkan suara, sehingga ya muncullah bunyi-bunyi yang seperti desis ya. So, si ya, zai, ya. Maka disebutlah sebagai sofir. Yang kedua, berikutnya halaman 184. Al-qalqalah, ngegolak ya. Qalqalah. Kalau ada suara ngegolak itu pasti kolok gitu kan ya. Ada bunyi seperti itu. Lugatan al-harakah al-idtirabiyah. Ada gerakan seperti pukulan ya. Taqulul Arab taqalqalatil qidru 'alan nar. Suara
kendi ya, bergolak di atas api ya. Ihtazzat wa darabat. Jadi bergerak-gerak gitu ya. Nah, secara istilah qalqalah itu adalah ikhrajul harfi al-muqalqal. Keluarnya huruf yang hurufnya muqalqal, ada gerakan tambahan. Ya. Halata sukunihi, dalam keadaan sukun. Gimana muncul itu qalqalah? Bitaba'udi. Nah, ini dia. Dengan cara menjauhkan baina tarfai hubwin nutki, antara dua ujung anggota pengucapan. Jadi kalau misalkan ibu mau mengkolkolahkan, itu harus berpisah antara anggota mulut itu. Misalnya dal, ada, nah itu berpisah. Kenapa huruf nun, huruf lam sering kedengaran kolkolah? Karena dipisahkan dulu. Misalnya minahu, itu langsung di minahu. Minahu, padahal ya, tidak boleh dipisahkan. Minhu gitu. Minhu, nempel. Ya. Si lidah itu nempel. Jadi nggak dipisahkan. Nah, ketika dipisahkan muncullah qalqalah. Taba'ud asyafataini dunal fakkaini. Jadi saling menjauhnya dua bibir ya. Dunal fakkaini, tapi bukan rongga, bukan fakkah. Fakkah itu rahang ya. Jadi dia ketika akan qalqalah, rahangnya tidak ikut bergerak. Yang bergerak itu dua bibir. Min, misalnya iqo, 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 abe, abe, abe. Ya. Jadi saling misah seperti itu. Ketika saling misah, maka muncullah namanya qalqalah. Ya. Duna ayu sahibahu syaibatu harokatin minal harokat at-talat. Nah, jadi diucapkan ketika dalam keadaan sukun, bukan ketika dia berharokat. Berharokat itu misalnya dalam keadaan domah, fathah, atau kasroh. Jadi ketika keadaan domah, kasroh, fathah, yaitu tidak boleh qalqalah. Ya, misalnya huruf jim ketika harokat fathah, ya nggak boleh qalqalah. Wajaj, wajaj, wah susah juga ya. Ketika qaf, iqra, iqra, padahal iqra, 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 ya, seperti itu. Jadi dia qalqalah ketika sukun, tapi bukan masuk pada kategori harokat. Dia kategorinya sukun. Hurufuha khamsah yajma'uha qutbu jadin. Hurufnya ada 5. Qa, qa, ba, jim, dal. Nah, bagaimana al-farqu baina sakin wal muqalqali wal mutaharrik? Nah, lihat halaman berikutnya. Bagaimana sih perbedaan antara huruf yang sukun, kemudian huruf qalqalah, dan huruf yang berharokat? Nah, kalau yang sukun itu tasodum, saling berbenturan. Jadi kalau sukun itu saling berbenturan. Berarti nempel, misalnya nun sukun, min hu. Jadi antara ujung dengan langit-langit itu nempel. Min hu, gitu. Tasodum, tasodum itu berbenturan. Ya. Kemudian huruf qalqalah gimana? Dengan taba'ud, saling menjauhi. Nggak bisa, misalnya jim, ya, dia mau diqalqalahkan ketika